Sejak dideklarasikan Papua Tanah Damai 22 tahun lalu oleh tokoh agama dan masyarakat, situasi tanah Papua tidak mengalami kedamaian dan terus tidak mengalami ketidakadilan. Konflik bersenjata antara TNI Polri melawan TPNPB OPM. Gelombang pengungsi di Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Yahukimo, dan Tiwirok. Juga konflik sosial tak terhindarkan menjadi lahan subur bagi munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Jadi orang-orang terpaksa harus tinggalkan kampung mereka, daerah mereka, lalu pergi ke tempat lain, lalu ya kasihan mereka yang pengungsi ini hidup mereka kan terlunta-lunta. Sementara di daerah di kampung mereka itu sendiri justru dikuasai oleh pihak militer, pihak tentara dan juga polisi yang selalu berkonflik dengan pihak TPNPB atau OPM. Pada seminar bertajuk Kofadis Papua Tanah Damai, Senin 29 Januari lalu, tokoh pemuda lintas agama dan mahasiswa bertukar gagasan untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. Dialog damai dinilai penting untuk menyelesaikan akar persoalan di Papua. Kita mendorong supaya dialog ini bisa terjadi karena ya konflik ini terus juga terjadi di Papua ini di banyak tempat. Dialog telah lama ditawarkan Papua menjadi solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua. Namun hingga saat ini belum terwujud juga. Berbicara dialog maksudnya supaya pimpinan negara Republik Indonesia juga bisa duduk bersama dengan masyarakat supaya dengar apa pikiran, perasaan dari masyarakat. Demikian pun juga sebaliknya. Jadi tidak berarti, jadi jangan langsung punya priori. Pemerintah ini kan selama ini kalau memang dialog berarti nanti Papua akan merdeka selesai. Tapi jangan dulu ambil pikiran atau priori seperti itu. Jadi dialog dulu dan belum tentu bahwa pasti saja itu ada yang bisa diterima dan juga ada yang bisa tidak diterima. Itu kan tergantung kewenangan dari pemerintah. Uskup menegaskan, dialog merupakan bagian dari menghargai harkat dan martabat orang Papua. Mewujudkan Papua Tanah Damai bukan lagi mimpi. Ini usaha yang telah dimulai 22 tahun lalu difasilitasi oleh SKPKC, oleh SKP Kuskupan Papua. Ini yang fasilitatornya ada di sini, Bapak Teo, di Hotel Sentani, waktu itu masih nama Hotel Sentani, sekarang Hotel Sudi. Dan perjalanannya itu sudah 22 tahun sampai dengan hari ini, sejak tahun 2022. Dan kita masih mengalami apa yang namanya ketidakdamaian di tanah, di rumah kita bersama ini. Seminar yang diselenggarakan Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau SKPKC Fransiskan Papua adalah upaya mendorong penyelesaian konflik di Papua secara damai. Kemudian kita pikir penting untuk ada seminar yang mempertemukan ketiga tokoh ini. Dan itu juga melibatkan partisipasi dari teman-teman organisasi masyarakat sipil serta akademisi sebagai usaha untuk mempertajam hasil-hasil forum grup diskusi di tingkat kelompok terbatas ini. Nah, dalam arti itu memang kita perlu bicara secara jujur tentang tumpul rumah ini supaya apa? Supaya masing-masing pihak yang punya kepentingan di tanah Papua ini mau secara jujur juga untuk mengambil tindakan-tindakan solutif untuk
mewujudkan Papua Tanah Damai. Jika tidak, slogan yang dimulai 22 tahun lalu sampai hari ini hanya akan tinggal tetap slogan. Sampai saat ini, masalah Papua yang berlangsung cukup lama telah menimbulkan kegelisahan dan kecurigaan di antara masyarakat di tanah Papua. Sebab itu, semua pihak harus memikirkan dan memahami masalah di Papua dengan baik. Tadi ada kegelisahan, kapan ini berakhir? Ya sebenarnya harus cepatnya. Ingat tadi Pungki Darto bilang, kalau tidak segera diselesaikan, persoalan semakin meluas, melebar. Jadi saya pikir sosialisasi hari ini penting sekali dan harus disadari oleh semua pihak. Banyak kelompok-kelompok lepas-lepas tidak. Semua kampus juga harus berani bicara tentang perdamaian. Mengatakan semua pihak harus berani membicarakan tentang perdamaian di tanah Papua. Menurutnya, untuk membicarakan perdamaian, pemerintah pusat harus membuka ruang dialog damai. Saya pikir pihak-pihak non-pemerintah semua sudah berusaha. Sekarang tinggal respon pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya para penentu kebijakan, baik pihak DPR, MRT juga harus berani, tidak mudah, dan penentu kebijakan ada di Jakarta.